Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali, bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong Bapak buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu tetap sabar dalam penderitaan. Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 22. Namun kita hanya membaca ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus belajar dari kisah Ayub. Firman Tuhan mengatakan Ayub seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Berdasarkan bahasa Ibraninya dikatakan bahwa Ayub seorang yang terhormat, seorang yang berkarakter positif, dan orang yang secara moral tidak tercemar. Dengan kata lain, Ayub adalah orang benar di hadapan Allah. Dalam Ayub pasal 1 ayat yang pertama, maka sudah selayaknya Ayub hidup tanpa masalah. Bukankah banyak orang yang berpikir bahwa orang saleh dan benar tidak akan masuk dalam pencobaan dan penderitaan? Meski demikian, Allah yang Maha Kuasa tetap mengizinkan Ayub masuk dalam pencobaan dan penderitaan. Kita lihat, pertama, Ayub kehilangan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina karena dirampas orang Sheba. Kedua, Ayub kehilangan 7.000 ekor kambing domba beserta para penjaganya karena disambar api dari langit. Ketiga, Ayub kehilangan 3.000 ekor unta dan para penjaganya karena diserbu orang Kasdim. Keempat, Ayub kehilangan 7 putra dan 3 putrinya sekaligus karena rumah tempat putranya mengadakan pesta rubuh menimpa mereka. Perhatikan baik, di setiap peristiwa malang yang menimpa Ayub, teks menggunakan frase sementara orang itu berbicara. Artinya, keempat masalah dan penderitaan yang menimpa Ayub terjadi sekaligus di waktu yang bersamaan. Apakah pencobaan dan penderitaan yang dialami Ayub sudah selesai? Belum. Ayub harus menghadapi pencobaan dan penderitaan kelima, di mana Ayub ditimpa bara busuk di sekujur tubuhnya. Kemalangan Ayub belum berakhir karena istri yang seharusnya menjadi tiang penopang dalam hidupnya justru mengejeknya dan menyuruh Ayub mengutuki Allah. Tak lama kemudian, teman-teman Ayub secara tidak langsung menuduh apa yang dialami Ayub akibat dosa. Jika dihitung kembali, Ayub menghadapi 7 pencobaan, dan pencobaan-pencobaan yang dihadapi Ayub bukanlah pencobaan-pencobaan yang ringan. Mungkin orang bisa lapang dada ketika harus kehilangan harta bendanya. Akan tetapi siapa yang dapat menerima dan bertahan jika seseorang harus kehilangan semua anak yang dikasihinya pada waktu yang bersamaan? Siapa yang dapat menerima dan bertahan jika istri belahan jiwanya
malah mengejek dan menyuruhnya mengutuki Allah ketika berada dalam masalah demi masalah. Siapa yang dapat menerima dan bertahan jika ada teman-teman akrab menuduhnya menderita karena dosa? Padahal teks jelas mengatakan Ayub seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub adalah pribadi yang benar di hadapan Allah. Walau Ayub diizinkan Allah masuk dalam masalah demi masalah di dalam hidupnya, namun firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak menyalahkan alam. Ayub tidak menyalahkan situasi. Ayub tidak menyalahkan siapa-siapa. Terlebih lagi, Ayub tidak menyalahkan Allah seperti yang dinyatakan dalam teks. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tetap hidup benar di hadapan Allah. Pencobaan, penderitaan, kemalangan, situasi pahit yang dialami tidak menjadi alasan dan tidak menjadi pembenaran bagi Ayub untuk menyalahkan situasi dan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Di tengah situasi yang paling buruk sekalipun, Ayub mampu menjaga lidah dan perkataannya. Ayub hidup benar di hadapan Allah. Situasi yang kita hadapi saat ini, mungkin sakit, penyakit, atau masalah dalam rumah tangga. Mari kita belajar dari Ayub. Dalam situasi yang sulit, dia tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Mari Bapak Ibu, serahkan segala kekhawatiran kita dan ketakutan kita kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Bapa kita tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman yang kami renungkan, kami terus dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, saat ini kami kembali akan menjalani setiap aktivitas kami. Kami rindu Tuhan, Engkau tetap pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami mulai dari saat ini dan seterusnya ke dalam tangan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin.